لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kewajiban belajar bagi kita pada intinya ada 3 ilmu yang mesti dipelajari. Yang pertama, ilmu fiqih. Tidak semua pembahasan fikih harus dikaji dan dipahami oleh setiap muslim. Tetapi afdalul ilmi ilmul hal. Seafdal ilmu itu adalah ilmu hal. Apa yang dimaksud dengan ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu yang mesti diketahui dalam setiap amal yang kita kerjakan. Misalnya sholat, mestilah tahu ilmu fikih tentang sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Jadi fikih itu ilmu yang membahas hukum dari semua tindak tanduk kita manusia. Maka objeknya adalah af'alul mukallafin. Yang kedua, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu akidah. Ilmu akidah, ilmu yang mengantarkan kita supaya kenal Allah, kenal Rasul Allah. Bagaimana caranya? Dikajilah sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang jaiz bagi Allah dan semua Rasul Allah. Yang ketiga, ilmu akhlak atau tasawuf. Gunanya apa? Supaya seorang hamba itu hatinya bersih, sehingga dia memiliki adab kepada Allah dan adab kepada makhluk Allah. Tiga-tiga yang disebutkan ini ada disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat panjang sekali, disebut dengan hadis Jibril. Fikih itu diambil dari sabda Nabi Islam. Akidah itu dari iman. Tasawuf, akhlak, adab, etika, moral, sama itu dari ihsan. Kita sudah mengkaji khususnya akidah, ilmu yang mengantarkan kita supaya kenal dengan Allah, kenal dengan Rasul Allah. Sudah kita bahas sifat yang wajib, sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengikuti kajian dari awal, tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pemahaman yang antara sifat yang satu dengan selanjutnya itu tidak bisa dipisahkan. Mulai dari sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman.
Lawan dari yang 20 itu namanya sifat yang mustahil. Tinggal satu lagi sifat yang harus kita pahami supaya kita mengenal Allah dengan pengenalan yang baik, yaitu sifat yang jaiz. Kalau ada ibu yang bertanya, kenapa sih yang dibahas wajib, mustahil, jaiz? Karena untuk mengenal sifat Allah, sifat Rasul-Rasul Allah, itu wajib, mustahil, jaiz. Itu saja yang dikaji. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Dan hukum akal cuma 3. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib secara akli adalah pasti adanya. Huwallazi la yumkinu adamuhu. Huwallazi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Pasti adanya. Kalau ada orang yang mengatakan tidak ada, akal yang sehat pasti menolak. Nggak ada Tuhan katanya, pasti menolak itu akal sehat. Karena semua yang ada ini adalah bukti Allah itu ada. Kalau ada orang mengatakan Masjid Isti'adah itu nggak ada katanya, pasti kita menolak pernyataan itu. Kenapa? Karena kita di dalam Masjid Isti'adah. Kemudian yang kedua, mustahil. Yang mustahil itu apa? Walladzi la yumkinu wujuduhu. Tidak mungkin ada. Kalau yang wajib tidak mungkin tidak ada, berarti pasti ada. Sementara yang mustahil tidak mungkin ada, berarti pasti tidak ada. Kalau ada orang mengatakan ada, akal yang sehat pasti menolak. Seumpama ada yang mengatakan Tuhan punya istri, pasti menolak. Karena ketika manusia mendengar Tuhan punya istri, dia akan menarik sebutan istri ke dalam pemahaman manusia, ke dalam kehidupan manusianya. Sehebat-hebat apapun suami, pasti pernah dibantai istri. Kalaulah suami dibantah oleh istri, itu tandanya suami itu lemah. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan punya istri, pertama, istrinya Allah itu siapa? Pasti dia punya orang tua. Berarti Allah itu pernah dibentak oleh istrinya. Kalau misalnya Allah itu punya istri, pasti ada keinginannya dengan istri. Semua sebutan itu akan melahirkan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Maka sebutan adanya istri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditolak oleh akal yang sehat, disebutlah dia mustahil. Yang ketiga, inilah sifat yang terakhir kita kaji tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat jaiz. Jaiz itu huwa alladhi yumkinu wujuduhu wa 'adamuhu. Akal sehat bisa menerima kalau dikatakan ada, dikatakan tidak ada, itu juga sama-sama ada kemungkinannya, namanya jaiz. Contoh dalam kehidupan kita,
ada seorang laki-laki dengan perempuan yang dinikahkan. Lalu kita bercerita tentang masa depan pasangan ini. Menurut saudara, ke depan La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun si